maka wajiblah dia menguasai ilmu hidup nikmat di kedua
muzayyanun wa bid-dini mustaqamun. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dan dengan agama hidup jadi terarah. Sebab ilmu dan seni tidak akan terarah sesuai dengan realnya menurut syara, tanpa diimbangi dengan agama yang baik dan berkualitas. Kalau tidak, bukanlah suatu hal yang mustahil, bahkan sudah menjadi kenyataan para ilmuwan sesat dengan ilmunya. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak menzalimi oleh orang lain. Korupsi misalnya, menyalahgunakan sumpah, menyalahkan amanah dan lain sebagainya. Para seniman sesat dengan ilmu seninya. Semua itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan karena minimnya dalam pengetahuan ilmu agamanya. Imam Ghazali di dalam kitab yang monumental sekali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan bahwa ilmu agama dapat menghidupkan hati dan menerangi pandangan yang gelap, serta menguatkan badan yang lemah. Dengan ilmu tersebut hamba mencapai kedudukan orang-orang yang saleh serta derajat yang tinggi. Sebab dengannya Allah ditaati, Allah disembah serta dibesarkan. Dengan ilmu itu pula manusia dapat berhati-hati dalam bertindak dan beramal, serta dapat memelihara hubungan yang baik dengan sesama manusia, terlebih hubungan vertikal dengan Allah dalam pelaksanaan istiqomah ibadah. Beliau juga menambahkan dalam kitab yang sama bahwa secara rasio sudah jelas bahwa ilmu agama tersebut sesuatu yang utama, sebab dengannya manusia sampai kepada Allah serta menjadikan dekat dengannya, sehingga mendapatkan kebahagiaan yang abadi serta kenikmatan yang kekal, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, dapat kita tarik benang merah atau suatu kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama, mutlak dibutuhkan, bahkan menjadi keniscayaan dalam kehidupan hidup dan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu sangat logis Allah memerintahkan kita, khususnya umumnya semua umat Islam, agar takut seandainya meninggalkan anak generasi yang lemah, baik lemah duniawinya ataupun lemah akhiratnya. Memperhatikan pendidikan anak yang baik, bermutu dan berkualitas wajib bagi setiap orang tua. Lebih-lebih dewasa ini, di mana kata orang mengatakan zaman sudah edan, zaman sudah global, zaman sudah modern, serba bebas dan lain sebagainya. Semua itu mengandung makna. Zaman semakin bertambah besar, bertambah tidak baik. Yang pada hakikatnya adalah kualitas manusianya yang menurun di dalam beragama. Ini sebenarnya sudah disediakan oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad yang silam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi, yang dikutip oleh Imam Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurtubi dalam kitabnya Tanbirul Qulub. Ma min amin aw ma min yaumin illa walladhi fatahu syahrun minhu, rawahu Bukhari wa Tirmidzi. Tidak ada suatu tahun, bahkan suatu hari, melainkan setelahnya tambah jelek. Oleh karenanya dalam menghadapi zaman yang semakin hari semakin tambah rusak, para ulama mengingatkan kepada kita agar kita pandai-pandai di dalam mendidik anak kita, sebagaimana yang didahulukan, alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamani ghairi zamanikum. Pandai-pandailah mendidik anak-anak kalian, karena mereka, anak-anak kalian, disiapkan sebagai generasi di suatu zaman yang tidak sama dengan zaman yang kita jalani. Pada saat ini kita yang punya anak mungkin disibukkan, bahkan disulitkan menghadapi kenyataan yang ada. Tetapi pada saat zaman yang lain pun kita pun juga tidak akan mengetahui apapun, karena zaman kita dengan zaman anak kita itu beda. Sehingga di dalam pendidikan pun kita harus
perbedaan perkembangan zaman itu sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita renungkan sejenak. Kalau zaman sekarang rusaknya seperti ini, maka seperti apa rusaknya zaman yang akan dihadapi oleh anak-anak kita nanti? Padahal kata hadis, zaman semakin hari semakin tambah rusak. Sudah barang tentu zaman yang akan dijalani oleh anak-anak kita nanti lebih rusak daripada zaman dewasa ini. Biarpun secara lahiriah perkembangan begitu besar, kemajuan dalam bidang apapun, tapi rohani jiwa kita di dalam beragama, substansi daripada etika melaksanakan agama itu menurun dibandingkan dengan periode yang lalu. Oleh karena itu, mari anak-anak kita bekali dengan pendidikan yang baik dan benar serta bermutu dan berkualitas. Masukkanlah di tempat-tempat pendidikan yang dapat mengantarkan anak-anak kita sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Umumnya